Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wahyuni, NIM 117240060. Saya dari kelas B semester 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa asas-asas dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Asas praduga. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar sampai ada keputusan yang membatalkannya. Dengan adanya asas ini, maka gugatan tata usaha negara tidak menunda pelaksanaan putusan tata usaha negara yang digugat. Yang kedua yaitu ada asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat. Hal ini terdapat pada pasal 67 ayat 1 dan ayat 4 huruf A. Asas para pihak harus didengar. Para pihak mempunyai kedudukan yang sama dan harus diperlakukan dan diperhatikan secara adil. Hakim tidak dibenarkan hanya memperhatikan alat bukti, keterangan, atau penjelasan salah satu pihak saja. Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis, baik dalam pemeriksaan di peradilan judek fiktif maupun kasasi dengan Mahkamah Agung sebagai puncaknya. Ada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung bermaksud untuk mempengaruhi keobjektifan putusan pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, Jungto pasal 4 Undang-Undang 14 tahun 1970. Ada asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Sederhana adalah hukum acara yang mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Dengan hukum acara yang mudah dipahami, peradilan akan berjalan dalam waktu yang relatif cepat. Dengan demikian, biaya perkara juga menjadi ringan. Ada asas hakim aktif. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa, hakim mengadakan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan tidak diterima atau tidak berdasar yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat kurang jelas sehingga penggugat perlu untuk melengkapkannya. Hal ini bisa dilihat pada pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, asas ini memberikan peran kepada hakim dalam proses persidangan guna memperoleh suatu kebenaran material, dan untuk itu Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengarah pada pembuktian bebas. Selanjutnya ada asas sidang terbuka untuk umum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini dapat dilihat pada pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Jungto pasal 70 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Asas peradilan berjenjang. Jenjang peradilan dimulai dari tingkat yang terbawah, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha, dan puncaknya adalah Mahkamah Agung atau MA. Dengan diadoptnya asas ini, maka kesalahan dalam putusan pengadilan yang lebih dapat dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi. Terhadap putusan yang belum mempunyai hukum tetap, dapat diajukan upaya hukum banding kepada petun dan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sedangkan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat digunakan upaya hukum permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Ada asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Asas ini menempatkan pengadilan sebagai ultimatum remedium. Kita tata usaha negara sedapat mungkin terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat hukum secara konfrontatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.